Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama aku Amira. Di sini aku akan berbagi hal-hal menarik, ilmu-ilmu menarik, ataupun hal-hal baru dan ilmu-ilmu baru yang aku dapatkan dari buku-buku yang aku baca. Nah, kali ini aku lagi baca buku yang berjudul Ta'aruf 5.0 karya dari Kang Abai. Buku ini aku udah lama banget punya dan aku udah beberapa kali baca buku ini. Nah, tapi aku baca buku ini lagi karena menurutku ini cukup menarik ya bukunya untuk dibaca dan dibahas. Nah, aku menemukan satu kisah menarik dalam buku ini di bab satunya. Nah, kisah ini adalah tentang seorang pemuda yang bernama Najmuddin Ayyub. Pemuda ini ingin sekali menikah dengan perempuan yang memiliki visi yang sama dengannya. Nah, Najmuddin Ayyub ini merupakan seorang pemuda yang terkenal dengan ilmunya yang luar biasa. Di saat itu, Najmuddin Ayyub sudah berada pada usia yang sudah sepantasnya menikah dengan keilmuan yang luar biasa yang dia miliki serta kesolehan. Nah, tentu orang-orang di sekitarnya ingin sekali dan berharap dia cepat menikah. Nah, tapi Najmuddin Ayyub ini tidak kunjung menikah, sehingga banyak sekali orang-orang yang bertanya-tanya kenapa dia tidak menikah dengan umurnya yang sudah cukup, dengan ilmunya yang sudah Masya Allah, kenapa dia tidak menikah. Nah, di saat kondisi seperti itulah datang salah seorang saudara dari Najmuddin Ayyub kepadanya dan menawarkan seorang jodoh untuk si Najmuddin Ayyub ini. Nah, saudaranya ini menawarkan seorang perempuan, anak dari Perdana Menteri yang dikenal dengan kecantikan dan kesolihahannya. Nah, tapi teman-teman, Najmuddin Ayyub ternyata menolak perjodohan dari saudaranya tersebut. Lalu saudaranya ini bertanya, lalu tipikal seperti apa Najmuddin yang kamu cari jika perempuan ini pun kamu tidak mau gitu. Lalu Najmuddin Ayyub menjawab, tipe perempuan yang ingin aku cari adalah seorang perempuan yang akan aku genggam tangannya menuju surga Allah, yang mana dari perempuan tersebut akan mengandung anakku, melahirkan anakku, lalu merawat anakku, yang mana anak ini akan menjadi pembebas dari Baitul Maqdis. Nah, mendengar jawaban dari Najmuddin Ayyub ini, tentu saudaranya terheran-heran. Di mana kira-kira Najmuddin Ayyub akan menemukan perempuan seperti itu? Terasa seperti sangat mustahil untuk didengarkan tipikal perempuannya ini. Lalu saudaranya ini bertanya, lalu bagaimana caranya kau akan mendapatkan perempuan seperti itu Najmuddin Ayyub? Lalu Najmuddin Ayyub mengatakan, aku akan mendapatkannya dengan keikhlasan. Nah, kenapa Najmuddin Ayyub mengatakan bahwa dia akan menemukan perempuan itu, menemukan cinta sejatinya dengan keikhlasan? Karena melalui keikhlasanlah dia akan mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan pertolongan Allah. Nah, singkat cerita teman-teman, Najmuddin Ayyub ini sedang berbincang dengan seorang syekh kala itu di pelataran masjid. Lalu di saat itu datanglah seorang ahwat menghampiri syekh tersebut, ingin berbicara dengan syekh tersebut. Nah, otomatis Najmuddin Ayyub ini pun menjauh dari tempat duduknya semula dan membiarkan si ahwat tadi untuk berbicara dengan syekh yang duduk bersamanya tadi. Nah, karena penasaran, Najmuddin Ayyub pun mendengar dari kejauhan apa yang sedang dibincangkan oleh syekh dan ahwat tadi. Syekh bertanya kepada ahwat tersebut, kenapa engkau menolak lamaran laki-laki tersebut, wahai ahwat? Lalu si ahwat pun menjawab, wahai syekh, aku tidak memiliki visi dan misi yang sama dengan laki-laki tersebut. Dia tidak tipeku. Itulah kalau bahasa sekarangnya ya. Lalu si ulama tadi, syekh tadi ya. Syekh tadi pun bertanya kepada si ahwat, lalu tipikal seperti apa yang engkau cari, wahai ahwat? Lalu si ahwat tadi menjawab, aku mencari tipe laki-laki yang akan menggenggam tanganku menuju surganya Allah. Mendengar jawaban tersebut, Najmuddin Ayyub pun langsung terperanjat, kaget. Kenapa visinya bisa sama gitu ya. Nah, dilanjutkan lagi sama si ahwat tadi, yang mana ketika
pemuda tadi atau orang tadi yang menggenggam tanganku menuju surganya Allah, aku akan mengandung anaknya, aku akan melahirkan anaknya, dan aku akan merawat anaknya, yang mana anak kami inilah yang akan menjadi pembebas dari Baitul Maqdis. Duar. Bagai tersambar petir kebahagiaan, Najmuddin Ayyub mendengar jawaban dari si Ahwat tadi. Nah, setelah Ahwat itu pergi, lalu Najmuddin Ayyub ini datanglah kepada Syekh tersebut dan mengatakan, "Wahai Syekh, aku siap menikahi Ahwat tadi." "Kenapa engkau siap?" kata Syekh tersebut. Lalu Najmuddin Ayyub mengatakan bahwa aku memiliki visi dan misi yang sama dengan perempuan tersebut. Nah, teman-teman, akhirnya si Najmuddin Ayyub tadi dengan Ahwat tadi menikah, membina rumah tangga, dan lahirlah seorang anak yang kita kenal sebagai seorang pahlawan yang membebaskan Baitul Maqdis. Siapa lagi kalau bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, teman-teman, hikmah apa sih yang kita dapat dari kisah Najmuddin Ayyub ini? Nah, hikmah yang kita dapatkan dari kisah Najmuddin Ayyub ini adalah yang pertama, bahwa untuk memilih pasangan kita memang perlu untuk melihat visi, misi, dan value dari pasangan kita. Karena apa? Kita bukan hanya sedang memilih pasangan, tetapi kita juga sedang memilih calon orang tua untuk anak-anak kita. Nah, visi dan misi yang harus jelas serta value yang penuh dengan keislaman inilah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Bayangkan saja nih, kalau kita menikah dengan orang yang tidak sevisi dan semisi dengan kita. Lalu program-program seperti apa yang akan terbentuk jikalau visi dan misi itu tidak ada? Nah, tentu kita akan kewalahan sendirinya. Nah, bagi teman-teman yang belum menikah, tentu ini bisa menjadi catatan penting bagi kita. Termasuk aku juga belum menikah. Nah, ini menjadi catatan penting bagaimana perlunya kita mencari tahu dan melihat sisi visi dan misi ataupun value dari orang yang akan kita pilih untuk menjadi pasangan hidup kita. Karena kita tidak hanya sedang mencari pasangan, tetapi kita juga sedang mencari orang tua untuk anak-anak kita nanti. Nah, itulah sedikit kisah menarik yang aku temukan di bab 1 buku ini. Semoga teman-teman bisa memetik ilmu dari apa yang aku sampaikan. Terima kasih udah mau mendengarkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.